Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, perkenalkan saya Bambang Supriyono selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora akan share tentang pendampingan individu kedua dengan CGP Dian Dwi Asih Mawarni SPD, guru di SMA Negeri 1 Ngawen, Blora. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah dokumentasi saat pelaksanaan pendampingan individu kedua, diskusi bersama GTK dan kepala sekolah yang dipimpin oleh CGP dan PP sebagai moderatornya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu kedua Angkatan 9 di SMA 1 Ngawen, Kabupaten Blora, bahwa sebagai tema pendampingan yang kedua adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Dengan durasi waktunya adalah 4 kali 45 menit. Nah, fokus dari pendampingan individu dua ini adalah yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah, kemudian diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Terus kemudian yang ketiga adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Kemudian yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah yang lain dengan PP sebagai moderatornya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, dalam skenario pendampingan individu ini, skenario pendampingan individu dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian tahap bagian awal, kemudian bagian inti, 4 bagian akhir, dan bagian lapor. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan ini jadwal interval waktunya dari BPGP Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada surat tugas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, kemudian ada kesepakatan antara CGP dengan PP, kemudian adalah penyusunan instrumen pendampingan individu oleh PP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sebagai bahan yang diperlukan dalam pendampingan individu dua ini, yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu, yang kedua adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring CGP, kemudian yang ketiga adalah jurnal pendampingan, daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya, kemudian yang keempat adalah rumusan visi sekolah sebagai bahan untuk berdiskusi, yang kelima adalah hasil pemetaan CGP dari Lokakarya 1 terkait dengan komunitas praktisi, yang keenam adalah isian lembar kerja penugasan untuk Lokakarya kedua. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pendampingan dengan durasi waktunya adalah 10 menit. Pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar calon guru penggerak, kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan dan memastikan bahwa CGP memahami tentang apa aktivitas pendampingan yang akan dilakukan di pendampingan individu kedua ini. Kemudian PP memastikan dokumen yang dibutuhkan juga disediakan oleh CGP. Dan kemudian PP menanyakan apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, dan apa yang sudah dicapai dan apa yang akan direncanakan. Kemudian mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang pertama adalah bagian inti tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Durasi waktunya 15 menit. Bersama CGP berdiskusi terkait dengan lingkungan di sekolahnya dengan mengajukan pertanyaan tematik sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap program guru penggerak yang Bapak Ibu jalani. Terus kemudian yang kedua adalah apa bentuk dukungan dari mereka itu, dari kepala sekolah seperti apa, dari rekan sejawat seperti apa.
Kemudian yang ketiga adalah apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam melaksanakan program guru penggerak tersebut. Terus kemudian selanjutnya adalah bagaimana Bapak Ibu menghadapi tantangan tersebut. Kemudian yang kelima adalah apa rencana Bapak Ibu ke depannya sehingga kegiatan program pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani dapat berjalan dengan maksimal. Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah bagian inti yang kedua adalah refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Dengan CGP berdiskusi tentang perubahan diri tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan pematik sebagai berikut. Apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari? Terus kemudian apa saja yang Bapak Ibu pelajari sudah diimplementasikan di kelas? Berikan contohnya. Kemudian yang ketiga adalah apakah terjadi perubahan terhadap murid Bapak Ibu di kelas dan bagaimana respon Bapak Ibu terhadap perubahan tersebut. Kemudian yang keempat adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerapkan modul tersebut. Terus kemudian yang kelima, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang ketiga adalah rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Durasi waktunya 20 menit. Bersama dengan CGP berdiskusi tentang komunitas praktisi dengan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi? Kemudian yang kedua adalah apa tantangan selama menerapkan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah apa saja yang menarik menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi. Nah, setelah ada 3 pertanyaan tersebut, maka dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Yang pertama adalah strategi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk segera merintis komunitas praktisi di sekolah. Ini jika belum ada. Kemudian jika sudah ada, apa rencana yang Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi tersebut. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang keempat adalah berdiskusi tentang prakasa perubahan dengan visi dan visi sekolah. Pengajar praktek sebagai moderator dan CGP sebagai pemandu diskusi dengan peserta diskusi adalah kepala sekolah dan GTK yang lainnya. Dalam proses diskusi, CGP membuka diskusi dengan menyampaikan tujuan diskusi. Kemudian sebagai persepsinya memperlihatkan karya Insinyur Soekarno, sebuah puisi dengan judul Aku Melihat Indonesia. Ini untuk memantapkan semangat peserta tentang memaknai sebuah visi. Selanjutnya CGP mengajak peserta didik untuk membahas dan menganalisa visi sekolah. Apakah visi sekolah sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai murid? Apakah visi tersebut sudah membedakan antara murid satu dengan murid sekolah yang lainnya? Ini kemudian peserta diskusi diajak untuk menyelesaikan kalimat terumpang yang sudah disediakan. Kalimat terumpangnya ini adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid-murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kita, warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan yang terakhir adalah saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Kalimat tumpang ini harus diisi oleh semua peserta diskusi, baik kepala sekolah maupun GTK yang lainnya. Selanjutnya, apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Nah, jika visi masih belum berpihak pada murid, maka diskusi dilanjutkan dengan sebuah usulan untuk Bapak Kepala Sekolah dan warga sekolah yang lain untuk bagaimana merubah visi ke depannya. Jika visi sudah berpihak pada murid, maka melakukan identifikasi program-program sekolah. Apakah sudah mencerminkan keberpihakan kepada murid. Nah, selanjutnya PP memberi penguatan di akhir diskusi. Semua hasil diskusi tersebut dicatat dan didokumentasikan oleh CGP. Dan laporannya disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada pengajar praktek. Selanjutnya di bagian pendampingan akhir, yaitu melaksanakan refleksi. Yang pertama adalah apa hal yang menarik yang Bapak Ibu dapatkan dalam proses pendampingan ini, apa yang membuat Bapak Ibu tertarik kepada tersebut.
Kemudian apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Kemudian selanjutnya adalah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik untuk melakukan pembelajaran daring. Selanjutnya mengingatkan tagihan-tagihan yang harus diinput di LMS oleh CGP. Ya, kuesioner, terus kemudian dari kuesioner yang harus diisi oleh dengan responden kepala sekolah, rekan guru dan juga perwakilan murid harus disajikan, harus diunggah di LMS dengan pengisi kuesioner sendiri untuk refleksi asesmen mandiri kompetensi guru penggerak CGP yang bersangkutan. Kemudian memotivasi tetap pembelajaran yang berpihak pada murid. Jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan fasilitator, maka PP harus mencatatnya dalam jurnal komunikasi. Selanjutnya di bagian akhir adalah penilaian dan pelaporan. Pada dasarnya, penilaian dan pelaporan ini ada dua versi. Yang pertama adalah versi online, mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya di dalam RMS yang harus dilakukan oleh PP. Kemudian ada versi manual, daftar hadir pendampingan, bukti kehadiran pendampingan, dan dokumentasi pendampingan. Ini dikumpulkan saat penyamaan persepsi pada lokakarya berikutnya, yaitu lokakarya 2. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini ada dokumentasi pelaksanaan pendampingan individu kedua di SMA Negeri 1 Ngawen, Kabupaten Blora. Diskusi gayeng bersama Bapak Kepala Sekolah dan CGP dan juga GTK yang lainnya. Ini juga dokumentasi saat melaksanakan diskusi bersama dengan CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, kemudian dan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Dinas di SMK Negeri 1 Kunduran, dan kemudian di SMA 1 Ngawen. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, salam dari guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga kita guru-guru bisa menjadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam pendidikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.